Ya, intinya kenapa tidak ada pekerja yang berangkat tidak resmi ilegal. Ya, dia sejahtera. Karena uang yang diakumulasi yang diterima sebagai keuntungan oleh calo, oleh bandar, sebetulnya itu diperoleh dari potongan-potongan gaji yang harusnya diterima setiap bulan oleh para pekerja tadi. Ya, harus bayar utang dong. Sehingga para pekerja yang ilegal dia kembali ke Indonesia tidak memiliki apa-apa sebetulnya. Karena gajinya dibayarkan untuk keuntungan calo dan bandar. Jadi yang katanya pembiayaan ditanggung sebetulnya itu diakumulasi menjadi hutang yang dibayar setiap bulannya. Oke, tapi benar juga sih apa yang disampaikan Pak Benny Ramdhani. TKI yang resmi, khususnya TKW yang resmi yang biasanya dapat uang tip tadi itu, paling kalian dapatnya berapa sih? Tapi kalian ruginya sampai berapa gitu? Karena kalian akan kerja di sana terus, gajinya minim banget tapi kerjaannya itu full gitu, kayak robot gitu. Tapi gaji kalian tuh rendah gitu. Jadi kayak apa yang kalian dapetin, misalkan di Arab Saudi nih, majikan kalian ngambil kalian dari syarikah, majikan kalian ngambil misalkan 2.500, 2.200, tapi kalian cuma digaji 1.000 rial atau 1.200. Syarikah nggak ngapa-ngapain, gajinya itu lebih gede daripada yang dia kasih ke kalian semua. Jadi itu kayak buat bayar utang aja gitu. Makanya kalau banyak TKW ya, kita bahasnya TKW aja karena yang paling banyak itu kayak TKW punya dapat perlakuan yang nggak enak dari majikan, terus komplain ke syarikah, pasti akan diomelin dan dimaki-maki, bahkan resiko mengalami kekerasan kayak gitu, sakit pun disuruh kerja karena kayak ibaratnya kalian harus bayar utang gitu sih. Kalau boleh tahu berapa sih Pak keuntungan dari calo tersebut? Ini bisnis kotor. Satu PMI ilegal, calo dibekali uang kurang lebih 40 sampai 45 juta. 45 juta? Itu dari calo atau dari bandar? Nilai yang dikonversi kepada satu PMI akan diberangkatkan tidak resmi dari bandar. Bandarnya ada di dalam negeri dan juga tentu di luar negeri sebagai pemesan. Nah, 45 juta ini untuk biaya apa saja? Tadi, bagaimana dia meyakinkan keluarga untuk tidak komplain, anak keluarganya atau istrinya harus berangkat, maka ditinggalkanlah 5-10 juta. Katakan 10 juta, maka dia masih punya 35 juta. Bagaimana surat dokumen keterangan desa harus dia peroleh? Itu ada biayanya. Iya pasti. Bagaimana biaya dari rumah, dari kampung ke tempat penampungan? Itu ada biayanya, apakah darat ataupun pesawat. Biaya selama di penampungan, makan minum, itu ada kosnya. Iyalah. Pasti. Biaya pengurusan paspor, biaya pengurusan visa, biaya medical check up bodong bener. Kemudian biaya tiket pesawat, plus pengamanan selama di dalam penampungan. Dan ketika mereka masuk bandara, itu juga ada biayanya. Satu orang dihargai 3 juta. Lumayan. Biaya pengamanan untuk dia lolos ke ruang tunggu dan setelah itu terbang dengan pesawat. Total yang dikeluarkan oleh si calo dengan modal 40 juta tadi, maka rata-rata dia memiliki uang bersih 15 juta. Masya Allah, gede. Maka dalam kasus Nurbaiti, calo di Jawa Barat yang kita tangkap dengan Polda Jabar, memberikan pengakuan dalam BAP, Nurbaiti masyarakat biasa, tidak tinggi pendidikannya, dia memberangkatkan dalam 2 bulan 500 orang. Wah, Masya Allah, kalau keuntungannya 15 juta dan 500 orang, maka dia mendapatkan 7,5 miliar. Kalau untuk bandarnya sendiri dapat keuntungan berapa Pak? Pasti lebih besar dari itu. Sekitar berapa? Kiraan 20 juta dari satu PMI. Lumayan tuh, 20 juta. Berapa banyak Pak perusahaan seperti ini di Indonesia untuk penyaluran TKI? Ya, sebetulnya lebih dilakukan oleh orang per orang. Tapi tidak sedikit beberapa perusahaan yang sebetulnya resmi, mereka juga standar ganda, 2 kaki. Di satu sisi dia mengelabui publik, negara dengan menempatkan resmi, dengan jumlah tertentu, jumlah terbatas. Tapi di sisi lain dia mengambil keuntungan besar dengan menempatkan dengan cara yang tidak resmi. Kalau model calo sama bandar sebanyak itu, kenapa TKW itu gajinya rendah Pak? Ya, intinya kenapa tidak ada pekerja yang berangkat tidak resmi ilegal. Ya, dia sejahtera. Karena uang yang diakumulasi yang diterima sebagai keuntungan oleh calo, oleh bandar, sebetulnya itu diperoleh dari potongan-potongan gaji yang harusnya diterima setiap bulan oleh para pekerja tadi. Harus bayar utang dong. Sehingga para pekerja yang ilegal dia kembali ke Indonesia tidak memiliki apa-apa sebetulnya. Karena gajinya dibayarkan untuk keuntungan calo dan bandar. Jadi yang katanya pembiayaan ditanggung sebetulnya itu diakumulasi menjadi hutang yang dibayar setiap bulannya. Saya sering menerima kepulangan
mereka yang dideportasi. Menyedihkan dan saya menangis meneteskan air mata. Saya percaya dulu waktu mereka berangkat dengan bangganya dilepas oleh keluarga membawa koper-koper ya, berpakaian bagus. Ya, karena dengan mimpi bisa mendapatkan pekerjaan, tapi rata-rata mereka yang dideportasi, bahkan pernah kita menerima yang dideportasi pakai sendal jepit pun tidak. Dan rata-rata mereka membawa kantong keresek, kantong plastik, bukan lagi koper-koper. Iya sih. Dan 2 tahun kita menangani 79.000 mereka yang dideportasi yang disebut PMI terkendala. Dalam 2 tahun 79.000 orang. Di luar yang meninggal, di luar yang sakit. Kenapa sih Pak banyak yang masih memilih untuk jalur yang non resmi tersebut? Apa karena yang pasti karena pengetahuan ya? Apa mungkin karena kemiskinan di kampung mereka masing-masing ya? Pasti karena kemiskinan ekonomi. Kedua karena akses informasi yang terputus tentang informasi peluang kerja. Bagaimana mereka bisa berangkat secara resmi, persyaratannya harus mereka miliki apa saja, kemudian tahapan pelatihan yang harus mereka jalani juga bagaimana, ini yang mereka tidak pahami. Sehingga 1 tahun kepemimpinan saya dihabiskan waktu untuk saya turun ke provinsi-provinsi menggandeng para kepala daerah. Saya bangunkan mereka, please, come on, ayo, ini saatnya kita kolaborasi, sinergi, bahwa ada mandat Anda, ada mandat kami. Dan penanganan para pekerja untuk berangkat ke luar negeri harus dilakukan secara bersama-sama. Kita punya Undang-Undang 18 2017. Di pasal 40 ada 9 mandat provinsi. Di pasal 41 ada 11 tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Di pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa. Tapi itu belum dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah dengerin sendiri kan kalimat dari Pak Beni Ramdhani sebagai Kepala BP2MI yang ngurusin para PMI atau TKI di semua negara. Oke, jadi kita bahasnya lebih ke TKI ilegal aja ya. Karena kalau untuk yang TKI resmi kan kalian insya Allah aman walaupun kalian punya kontrak, tapi tetap hati-hati kalau kalian udah punya kontrak terus nyampe di negara tujuan ternyata bos kalian tidak menerapkan sesuai kontrak yang sudah dibuat, itu banyak banget. Oke, tapi kalau buat teman-teman yang nggak resmi itu sangat berisiko, walaupun banyak yang nggak resmi, maksudnya kemana gitu pakai visa turis, visa ziarah, visa umroh, terus di negara tersebut diresmiin punya KTP, itu banyak banget. Tapi kayak untung-untungan aja sih. Jadi mendingan nggak usah coba-cobalah gitu. Buat TKI kok coba-coba.